bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu Anda di keteknologian dan juga tentunya di sainsnya sendiri. Anda pasti akan mendapatkan pengalaman yang bagus. Dan secara umum bahwa ini yang saya katakan bahwa yang tidak Anda dapatkan di pelajaran reguler setiap semester itu, Anda nanti itu pasti akan ke bawah. Kalau mengikuti PKM ini akan ke bawah, bahwa Anda nanti itu akan menguasai tentang academic knowledge-nya, skill of thinking-nya, mendapatkan hal-hal yang baru di luar dari regulernya. Makanya saya mengucapkan selamat ke Anda bahwa Anda memang mahasiswa yang luar biasa. Dan juga ya ini kalau saya lihat manfaatnya saja, karena tidak semua mahasiswa itu bisa untuk mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas atau berikut di ajang PKM. Yang jelas nanti selain Anda mendapatkan yang saya sebutkan tadi itu secara resmi, Anda nanti itu ada hal-hal yang diwujudkan secara nyata terkait dengan bukti prestasi keakademikan Anda. Kenapa demikian? Karena nanti itu Anda yang aktif dalam kegiatan PKM ini, yang lolos ini, Anda akan mendapatkan rekognisi akademik. Cuman saya nggak tahu ini, apakah ini berupa pengkonversian ke KRS, ataukah ini bisa Anda mendapatkan SKPI. Nah ini yang ini, kalau SKPI juga mampu ya, dialihkan ke SKPI ini. Kalau SKS-nya ya, nanti disampaikan. Jadi, itu yang saya ketahui secara umum, baik nanti akan dijelaskan oleh Pak Mahfud. Itu yang perlu para mahasiswa ketahui, bahwa kelebihan Anda mengikuti PKM ini akan ada nilai-nilai lebihnya yang dinyatakan dalam suatu wujud, mungkin sertifikat. Kalau ini adalah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah nanti. Ini luar biasa. Karena apa? Karena untuk dunia kerja itu hal-hal seperti ini, SKPI ini juga menjadikan suatu pertimbangan untuk para mahasiswa ini akan diterima di perusahaan yang Anda masuki. Dan untuk itu Anda di sini tentunya akan ada pengarahan secara khusus terkait dengan pelaksanaan PKM yang Anda lolos tadi itu. Tentunya saya berharap perhatikan arahan dari para pengelola PKM Center dan juga para pembimbing tentunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan telah lolos untuk membawa mahasiswa ini lolos di PKM-nya. Terima kasih dan suatu apresiasi yang luar biasa pada Bapak Ibu sekalian, karena ini bagaimanapun tentunya akan meningkatkan ya diri mahasiswa dalam skill-skill yang dia dapatkan, dan tentunya pasti juga akan membawa nama baik di TNI. Itu yang kami harapkan. Saya kira begitu saja. Saya tidak berpanjang-panjang karena saya jam 1:30 persis harus turun di lantai 1 gantian untuk KKN. Nah itu ini saya ceritanya bagi tugas. Kemarin saya dihubungi Warek 3, bisa nggak Pak untuk memberikan bekal sedikit? Sangat bisa, demi anak-anakku. Terus saya bagi. Makanya untuk ini yang penting saya sudah ketemu dan saya mengucapkan selamat. Semoga ini bisa menjadikan suatu awal kesuksesan Anda nantinya. Ini saya dibisiki oleh Bu Warek ini. Jadi ini ada suatu pesan yang benar-benar diharapkan. Ternyata ini masih ada suatu tahapan lagi. Semoga lolos di PIMNAS itu ya. Saya doakan, saya doakan demi untuk kebaikan para mahasiswa. Karena kesuksesan Anda itu juga merupakan suatu anugerah bagi kami, khususnya di TNI. Saya kira itu dari saya, dan nanti saya sekalian mohon pamit karena saya harus ke lantai 1. Saya kira begitu Pak Rizky Mahbub dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang kepada Warek 3, Ibu Warek 3, kemudian Bapak Ibu dosen pendamping, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, dan juga sebenarnya terhadap tim PKM. Tadi kita sudah mendapatkan arahan pimpinan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan laporan kemajuan, dan ini kita mulai dari ini. Kita mengunggah kurang lebih sekitar 60 proposal ke Simbel Mawa dengan total dosen yang berpartisipasi itu kurang lebih sekitar 30. Alhamdulillah dari 100 orang dosen sudah 30% yang aware terhadap PKM saat ini, itu yang perlu kita syukuri gitu. Artinya kita sudah mulai benar-benar peduli dengan yang namanya program kreativitas mahasiswa. Ya, alhamdulillah 60 yang kita unggah, dan posisi kita tuh, kurang lebih sekitar hampir 12% dari total 60 yang kita unggah itu yang diterima di tahap satunya sekitar 20 ya, berapa persen ini dari yang unggah proposal, dan yang lolos alhamdulillah. Sebenarnya kalau di pikiran saya ekspektasinya tidak segini ya, jadi kita mengulang sejarah kalau nggak 2019, kalau nggak salah itu 2019 yang kurang lebih 7. Jadi kita kerjanya keras banget di 2019. Alhamdulillah saat 2019 itu kita masuk Timnas. Mudah-mudahan kali ini kita juga rame-rame semua ke Timnas gitu ya. 7 yang lolos itu tadi kalau dari ini berdasarkan prodinya ya. Prodi yang terbanyak mendapatkan atau lulus pendapatan kali ini adalah teknik mesin. Dari 4 proposal yang diajukan, sebenarnya 5 ya, tapi yang dibimbing itu dari prodi lain. Kebetulan yang mesin saja dosen pendampingnya mahasiswanya dari elektro gitu ya, elektro D3 kalau nggak salah. Ini 4, 3 yang keterima, lumayan luar biasa ini, sekitar 75% ya. Dan lebih membanggakan lagi RSH, proposalnya 1, keterima 1, 100% alhamdulillah. Dan kepada semuanya kita patut memberikan apresiasi. Kurang lebih 7 ini semua adalah yang terbaik gitu dari ribuan proposal yang diajukan ya, berapa puluh ribu. Alhamdulillah kalian adalah yang terpilih. Beri apresiasi dulu untuk adik-adik dan kita semua. Nih, 34.000 kalian masuk filter ini, entah filternya yang sudah filter berapa kali gitu. Alhamdulillah kalian yang istilahnya sudah yang terbaik ya. Ini berdasarkan program studinya. Kelihatan di sana teknik mesin ya. Tadi sudah terlihat jelas. Saya membalikkan ya. Ini dari tahun ke tahun, kayaknya 2019. Karena 2019 ini yang hijau, ini kita mengulang sejarah. Kalau nggak salah kan itu Bu Aninya nggak ada ya. Kalau tidak salah itu sekitar 7 proposal juga yang lolos, dan kita sekarang mengulang sejarah. Mudah-mudahan ada Pimnas ya. Pimnasnya kali ini kalau bisa mengulang sejarah di 2011. Cukup banyak, kita 5 yang ke Makassar gitu. Kalau kemarin 2019 1 saja ke Bali. 2014 pernah kita ke Semarang 1 gitu. Setelahnya satu mesin yang ambil ya. Dulu penghitung ikan itu mesin. Berapa jumlah ikan, bibit ikan. Itu dari mesin. Lolos juga Pimnas kalau nggak salah. Juga ada kata-kata salah. Salam kreatif dan inovasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rizky, Pak Mahbub ya. Terima kasih kepada Ibu Asnia. Sudah ada gambaran ya bahwa kita juga walaupun sudah kita schedulekan, semuanya terasa waktu itu begitu cepat. Kemudian nanti semuanya seluruh mahasiswa mendapatkan surat tugas ya. Jadi nanti dari masing-masing kita mengajukan kepada dekan ya untuk membuatkan masing-masing surat tugas, baik itu dosen pendamping maupun dari mahasiswa. Begitu.
Mungkin itu cukup dari saya. Selebihnya nanti lanjut kepada, kalau ada tanggapan monggo, kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Mungkin diberikan waktu 5 menit karena nanti akan ada pelaporan masing-masing kelompok ya, laporan kemajuan ya. Ini dimulai dari ini dulu bentar. Baik, RSH punya soal karena mau pergi kayaknya. nanti akan diurutkan yang dimulai dari kelompok PKM RSA ya, yang dibimbing oleh Ibu Solehah Retno Hidayati dan ketuanya Mardiana Niken untuk dipersiapkan presentasi yang pertama. Yang kedua udah apa-apa gini aja, mulai dari satu. Yang kedua dipersiapkan untuk PKMKC ya, PKMKC ini ada 2 ya. Jadi yang pertama, yang urutan kedua PKMKC yang dibimbing oleh Ibu Tri dan ketua timnya adalah Mas Gilang Hairul Anwar. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kelompok PKM RE ya, dengan Ibu pembimbing Ibu Lilis Zuleha dengan ketua mahasiswa yaitu Siva Putri Ananta. Dan selanjutnya Mas Ubed dari PKMKC yang dibimbing oleh Bapak Angger. Kemudian dilanjutkan tim PKM RE Ibu presentasi. Perkenalkan kami dari tim PKM yang paling sedikit peminatnya tapi puji Tuhan lolos. Kami dari PKM Riset Sosial Humaniora. Kami mengangkat judul Ilmu Titren Kearifan Lokal dalam Kegiatan Pertanian berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Kulonprogo. Tim kami ada 5 orang dan kebetulan semuanya perempuan. Jadi the power of girl. Dengan mentor kami di sini ada Ibu Solika Retno Hidayati STMT. Kemudian saya sebagai team leader ini promosi area petani produktif dan berkelanjutan. Nah selanjutnya pada fase merah, fase merah itu mewakili local wisdom atau kearifan lokal. Nah jadi Indonesia itu kan terkenal akan beragam budayanya. Nah salah satu budaya yang berkaitan dengan pertanian itu ada di suku Jawa, yaitu ilmu teten. Nah ilmu teten ini sendiri itu digunakan untuk membaca gejala alam dan dijadikan alat ukur oleh masyarakat dalam bertani. Nah kemudian fase yang terakhir itu fase biru. Fase biru itu mewakili karakteristik wilayah. Nah Indonesia itu kan terkenal sama keragaman karakteristik wilayahnya. Sebut aja ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah secara mikro ini tuh bisa kita temukan di Kabupaten Kulonprogo. Nah itu kenapa alasan kami memilih di kasus kami itu di Kulonprogo. Kemudian ada urgensinya. Nah dari sebuah penelitian pasti seharusnya ada kepentingannya tersendiri ya. Nah jadi kepentingan dari penelitian kami adalah pemetaan karakteristik ilmu titen berdasarkan karakteristik spasial di seluruh kecamatan di Kulonprogo. Nah jadi dari 4 hasil yang punya maknanya sendiri itu akhirnya nanti akan disatukan menjadi pemetaan karakteristik ilmu titen. Nah yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 metode, yaitu metode crosscut dan juga wawancara. Mungkin bahasa lain dari crosscut itu metode tabulasi silang. Nah jadi kenapa ini disebut urgensi? Karena memang riset terkait kearifan lokal dalam kegiatan pertanian itu biasanya hanya pada satu kawasan saja. Nah sedangkan penelitian kami itu akan meneliti secara keseluruhan, itu ada 12 kapanewon atau kecamatan yang ada di Kulonprogo. Nah harapannya dari penelitian ini kami bisa menghasilkan solusi pengembangan ketahanan pangan berdasarkan karakteristik spasial wilayah guna mewujudkan SDGs kedua tadi dengan indikator 2.4.1. Oke, selanjutnya ada timeline. Kami menyusun timeline dari Juli sampai November. Tapi karena ini sedang di bulan Juli, jadi kami akan memaparkan secara detail untuk di bulan Juli. Seperti yang telah diberikan timeline oleh pihak kampus atau rekan center, dari tanggal 1 sampai 31 itu kita cukup padat dalam pembinaan program oleh fakultas. Kemudian sekarang kita ada evaluasi.
Nah, dari tanggal 5, 6, 14, juga 28 sampai 31, kami akan melakukan survei online data spasial, data hasil pertanian, penyusunan laporan kemajuan dan juga artikel ilmiah. Nanti akan saya tampilkan beberapa hasil dari survei online yang telah kami lakukan. Kemudian akan ada konten reguler, yaitu kenali program PKN yang akan kami upload besok. Kemudian ada konten reguler di tenis pekan. Nah, jadi nanti akan saya perkenalkan apa itu tenis pekan. Nah, itu akan dilakukan di setiap pekan, 1 minggu sekali. Kemudian di tanggal 12, kami akan melakukan pembuatan video di Smart Classroom. Bilangin aja dari itu adalah untuk konten kita pertama atau konten wajib di tanggal 15. Kemudian ada workshop persiapan penelitian di tanggal 12. Kemudian ada konten video atau konten reguler terkait ada apa di Pasal. Dan kemudian ada di tanggal 21 sampai tanggal 25 akan ada pematangan persiapan survei penelitian baik dari surat izin dan penelitian. Nah, untuk timeline di Agustus sampai di November kebanyakan masih sama dengan dari pihak kampus. Hanya saja sudah kami tambahkan beberapa yang terkait konten yang akan kami lakukan. Kemudian ini adalah progres bulan Juni. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kata ITENI. ITENI itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Jawa, ITENI, yaitu artinya mengamati. Seperti judul proposal kami, yaitu ilmu triten. Jadi kami mengambil konsep yang sesuai dengan proposal kami. Jadi ITENI itu artinya mengamati. Jadi mengamati kegiatan kami selama sepekan. Nah, pada hari Selasa 20 Juni 2023, seperti yang semuanya juga lakukan, kami melakukan pendampingan tim dari dosen pembimbing pasca pengumuman lolos pendanaan. Kemudian di hari Kamis 22 Juni, kami mempublikasi media sosial, Instagram dan juga TikTok. Teman-teman juga bisa bantu support melalui untuk follow Instagram dan TikTok kami. Kemudian di hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, kami melakukan koordinasi tentang artikel dengan dosen pembimbing dan latihan untuk pembuatan video publikasi. Jadi nanti tanggal 15 akan ada pembuatan video, jadi kami sudah prepare di tanggal 23 Juni. Kemudian ini progres bulan Juni, kemarin hari Rabu 5 Juni kami melakukan bimbingan teknis dari pusat. Kemudian kami melakukan survei online data spasial dan data hasil pertanian, menyusun laporan kemajuan dan juga mencari draft artikel ilmiah. Yang pertama itu di pelabuhannya. Nah, ini adalah hasil progres dari Juni hingga Juli 2023. Yang pertama dari sosial media dan copywriting teks video kenalan program. Jadi untuk followers ini yang pertama, followers yang publikasi pertama. Untuk saat ini anggotanya sudah untuk Instagram sendiri sudah memiliki 150-an followers. Kemudian untuk TikTok sendiri sudah hampir 60-an. Kemudian juga ada copywriting dari teks video kenalan program. Kemudian ini hasil progres untuk data spasial. Yang pertama kami telah mengumpulkan data curah hujan, data kecepatan angin, keadaan iklim menurut kelembapan dan keadaan iklim menurut suhu atau temperatur. Kemudian juga hari hujan dan juga luas kabupaten Kulon Progo berdasarkan pencamatan. Nah, ini untuk apa? Ini nanti akan memudahkan kami dalam pembuatan peta yang kami sampaikan tadi karena kami akan melakukan pemetaan. Kemudian ada data hasil pertanian. Kami mendapatkan luas wilayah tanah hujan dari Kulon Progo, kemudian luas lahan pertanian dan luas sawah irigasi. Nah, data-data ini untuk apa? Ini untuk memudahkan kami ketika survei nanti, agar kami tahu kecamatan mana yang bisa kami prioritaskan untuk survei. Dengan kami tahu lahan mana di kecamatan mana yang lahan sawah irigasinya banyak atau lahan pertanian yang banyak akan menjadi prioritas kami untuk mendatanginya dalam melakukan wawancara. Kemudian ada laporan kemajuan dan artikel ilmiah. Kami telah mencicil laporan kemajuan. Kami masih menyesuaikan antara proposal dan juga draft dari laporan kemajuan dan artikel ilmiah. Kemudian untuk logbook, saat ini telah mencapai 26% dengan total waktu 555 menit. Jadi ada saja akan kami ditambah lagi untuk capaiannya berapa persen. Kemudian baru akan kami lakukan atau meminta dosen pembimbing untuk memvalidasi logbook kami. Kemudian untuk next agenda, kami menyesuaikan dengan proposal yang telah kami buat. Jadi ada bulan 1 sampai bulan 4 itu hitung dari bulan Juli hingga November. Di bulan Juli nanti kami akan melakukan workshop dan survei data spasial tentang hasil pertanian. Itu sudah kami lakukan, tapi masih ada beberapa yang kurang, seperti data-data SHP yang harus kami cari lagi. Kemudian detail dari data hasil pertanian. Kemudian kami juga akan mulai mencicil Google Form dan juga data-data yang diperlukan atau persiapan yang diperlukan untuk wawancara. Mungkin itu aja dari kelompok kami dari Rasa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu.
kami itu mengirim PKM berjudul Emergency Smart Act. Jadi di sini kita berisikan 3 anggota dengan saya Gilang Khairul Anwar sebagai ketua, kemudian ada Yahya Harista sebagai anggota 1, Gregorius Yang Cepa anggota kedua, dan pembimbing kami yaitu Ibu Tri Handayani SDM. Kemudian untuk pengenalan, kami berencana untuk membuat alat di mana kita bisa membantu penyandang tunanetra, di mana penyandang tunanetra itu masih banyak di Indonesia, bahkan di dunia pun masih banyak penyandang tunanetra. Jadi kami berencana untuk membuat suatu alat yang bisa membantu tunanetra, yaitu memaksimalkan penggunaannya. Jadi tunanetra itu kan terpaku dengan tongkatnya. Nah, tongkatnya itu kan mungkin kalau misalkan dia terjatuh atau mungkin dia berjalan ada lubang atau ada tangga, itu kan nggak maksimal gitu, terus ada tembok atau apa, jadi dia kan nggak bisa maksimal gitu jalannya. Jadi kami berencana untuk membuat topi yang ada sensornya seperti ini. Jadi kita berencana itu topinya tuh dipasangi sensor-sensor. Nah, ini gak hanya sensor, jadi topinya ini walaupun dia jatuh, di situ dia ada remote atau kontrolnya, itu jadi dia bisa tahu di mana topi letak topinya. Kemudian kalau misalkan dia tersesat, jadi topi ini tuh bisa membantu untuk misalkan ada orang tuanya mencari dia. Nah, ternyata dia tersesat, itu bisa dicari dengan ini. Jadi di topi ini gak hanya ada sensor, tapi di topi ini ada GPS-nya, ada alarm, sejenis alarm. Jadi bisa nemuin topinya kalau misalkan topinya itu terjatuh atau dia lupa untuk menaruhnya di mana. Ya, biar memudahkan penyandang tunanetra itu mencari topinya. Kemudian untuk timeline bulan Juni, di sini kita ada pembahasan terkait akun sosial media, dan kemudian ada pengambilan foto dan video tim PKM. Kemudian kita ada pembuatan dan pengenalannya, dan di timeline ini kami sudah melaksanakannya dan progresnya sudah kami laksanakan. Kemudian ini timeline bulan Juli. Untuk minggu pertama kita itu ada pembahasan lebih lanjut terkait konsep dan pembekalan PKM. Di sini untuk minggu pertama kita sudah melaksanakan pembahasan lebih lanjut dan pembekalan bersama dengan dosen pembimbing. Kemudian untuk minggu ketiga kami akan melaksanakan pencarian literatur dan pembahasan desain yang akan diterapkan pada emergency smart act. Untuk minggu ketiga ini kami berencana itu untuk mewawancarai tunanetra yang ada. Di situ kita akan mewawancarai tunanetra keluh kesahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada minggu kedua itu kita ada pencarian bahan dan pembelian bahan. Ini masih belum dilaksanakan. Dan minggu keempat ada penetapan desain, pembahasan perancangan terkait mekanik dan kelistrikan yang akan digunakan. Kemudian ada timeline di bulan Agustus. Ini minggu ke-1 sampai ke-4 kita fokus pada pembuatan mekanik sama kelistrikannya. Kemudian ada timeline bulan September. Di sini minggu ke-1 dan ke-2 kita berfokus pada pembahasan dan pemrogramannya. Kemudian untuk minggu ke-3 kita pengujian dan penyempurnaan. Minggu ke-4 penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir PKM.
Dan untuk timeline bulan Oktober, minggu pertama sampai kedua itu pengujian akhir dan penyempurnaan alat. Minggu ketiga dan keempat penyusunan dan penguploadan. Timeline bulan November itu kita berfokus pada pembuatan akhir dan penguploadan laporan kemajuan ke jurnal dan media sosial. Capaian kegiatan yang sudah kita laksanakan itu pembuatan konten, kemudian koordinasi dengan dosen pembimbing, pembuatan timeline, dan pengisian logbook kegiatan di Sumbermawar. Untuk capaian kegiatannya, ini kita sudah berdiskusi dan melakukan pembekalan bersama dosen pembimbing dan juga sudah pengenalan di Instagram. Ini untuk kita di logbooknya sudah kita upload dan sudah disetujui, cuman ini gambarnya yang belum disetujui. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada tim kami. Di sini kami akan melaporkan kegiatan pelaksanaan BKMPRE, di mana judul yang kita angkat adalah pemanfaatan limbah plastik high density polyethylene dengan campuran kalsium karbonat pada gamping dalam pembuatan bata Lego. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Lili Zulaika SME, saya sebagai Ananta selaku ketua tim dengan 4 anggota tim saya yaitu Sabrina Putri, Teddy Kurniawan, Salsya Fiani, dan Ananda Ivan. Materi yang akan kami paparkan itu yang pertama pengenalan program, yang kedua ada timeline, yang ketiga ada kegiatan yang terlaksana, yang keempat ada kegiatan yang sedang berjalan, yang kelima ada kegiatan yang akan berjalan, dan yang terakhir ada penutup. Jadi pertama-tama apa yang melatar belakangi dari penelitian kami adalah kondisi sampah plastik sendiri di daerah Yogyakarta, yaitu sudah mencapai 225 ton. Dan sedangkan dari pemerintah Yogyakarta sendiri itu melarang masyarakat untuk membuang sampah tersebut, sehingga mengharuskan masyarakat untuk mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan di sini kami menggunakan plastik dengan tipe HDPE. Mengapa kita hanya memilih plastik tersebut? Karena HDPE sendiri itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, HDPE adalah tipe plastik yang keras dan bisa tahan terhadap suhu dan tidak tembus air, sehingga hal tersebut berhubungan dengan penelitian kami, yaitu ingin menciptakan bata Lego dengan kekuatan yang tinggi. Dan yang ketiga, yaitu kondisi gamping di daerah Gunung Kidul yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. Dan kita mengambil gamping karena gamping itu terdapat kandungan kalsium karbonat, di mana berperan sebagai zat penguat dan pengeras. Dan kita ketahui bersama bahwa perkembangan konstruksi inovasi material baru itu semakin pesat, sehingga kami menciptakan produk bata Lego, yaitu dengan keunggulan tanpa spesi atau pekat. Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama mengetahui kuat dan daya serap air dari bata plastik HDPE dengan tambahan campuran kalsium karbonat pada gamping. Dan yang kedua, kami ingin mengetahui perbandingan dari nilai ekonomis antara bata Lego yang kami buat dengan bata konvensional. Untuk manfaatnya, yang pertama pastinya kita membantu mengurangi limbah plastik yang dengan cara didaur ulang. Yang kedua, memanfaatkan batu gamping tersebut yang tidak dimanfaatkan. Dan yang ketiga, kami memberi solusi alternatif bagi dalam pemakaian bahan bangunan yang berasal dari limbah plastik, sehingga menghasilkan produk yang lebih ekonomis. Dan yang terakhir, kami menghasilkan produk bata Lego dari plastik HDPE yang memiliki kualitas yang baik, yaitu yang sesuai SNI. Mungkin secara singkat saja tahapan pelaksanaan kami. Yang pertama, kita harus mengumpulkan alat dan bahan. Yang kedua, kita akan menguji material penyusun itu terlebih dahulu dengan campuran bata Lego. Terus selanjutnya kita akan membuat sampel uji. Kita mencetak 2 cetakan. Yang pertama cetakan silinder dan cetakan custom. Mengapa kita membuat cetakan silinder? Karena di kampus kita sendiri di ITN itu belum memadai untuk kuatkan dengan bentuk lain selain silinder. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian atau inti dari penelitian. Kita akan menghitung kuatan dari bata Lego tersebut dan kita akan melakukan pengujian daya serap air.
setelah kita mendapatkan nilai dari kuatan dan daya serap air tersebut, kita mencari nilai yang sesuai dengan SNI dan yang memiliki komposisi atau proporsi yang lebih efisien. Selanjutnya, kita akan mencetak bata Lego yang kita telah custom sebelumnya dengan cetakan bata Lego. Dan setelah selesai dicetak, kami akan mencoba menyusun dengan dimensi penyusunan 1x1, dan kita akan mengecek apakah kondisi bata itu dapat berdiri kokoh tanpa penggunaan spesi atau perkat. Setelah selesai, kita akan membandingkan harga dari bata Lego dengan bata konvensional. Apakah bata Lego itu lebih ekonomis karena tidak memakai spesi, di mana spesi itu kan membutuhkan semen atau pasir dan material lainnya. Ini contoh desain dari bata kami. Selanjutnya kita masuk ke timeline yang telah kita lalui bersama. Yang pertama, kita sudah konsultasi dengan pihak penyewaan pengolahan lab pada tanggal 18 Juni. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 18 Juli kita akan melakukan survei alat dan bahan, yaitu di area Gunung Kidul dan di area sekitar Jogja. Setelah itu tanggal 25 Juli kami akan melakukan uji material, yaitu uji material dari gamping dan plastik itu sendiri, agar kita dapat mengetahui susunannya, apakah molekul antara plastik dengan kalsium karbonat itu dapat bersatu. Selanjutnya tanggal 28 Juli kita akan membuat sampel dari pengujian yang berbentuk silinder yang telah saya jelaskan tadi di lab pengolahan sampah di Gosari Training Center. Setelah itu tanggal 31 Juli kami meminta koordinasi dengan pihak kampus terkait peminjaman lab. Tanggal 3 sampai 4 Agustus kami akan pengujian daya serap air, yaitu yang bertempat di lab Balistruktur ITMY. Setelah itu, setelah melakukan daya serap air, kita akan melakukan pengujian kuat tekan dari bata sampel tadi pada tanggal 7 Agustus. Setelah itu, setelah kita melakukan pengujian, kita akan melakukan komposisi presentasi campuran yang terbaik, yaitu tanggal 18 Agustus. Setelah itu, setelah kita menentukan komposisi campuran mana yang terbaik, pada tanggal 21 sampai 23 Agustus kami akan melakukan pencetakan bata Lego. Setelah itu, setelah bata semua dicetak, kami akan melakukan penyusunan bata Lego dengan ukuran 1x1 pada tanggal 26 sampai 27 Agustus bertempat di kampus ITMY. Setelah itu, setelah kita menyusun dan mengetahui apakah bata tersebut dapat berdiri, kita akan melakukan survei harga tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September di area sekitar Jogja dan sekitarnya. Dan tanggal 5 sampai 6 September kita melakukan analisis perbandingan harga dari bata sama bata Lego. Dan untuk bulan Oktober kami fokus untuk pembuatan laporan kemajuan dan PKP 2. Kita masuk ke kegiatan yang telah kami laksanakan. Yang pertama, kami telah koordinasi terkait job desk dan dari anggota tim dan membuat timeline. Di output yang kita dapatkan yaitu kita dapat mengetahui kita sudah membagi job desk antar tim. Yang kedua, kita sudah koordinasi terkait penyewaan lab di Gosari Training Center, dan kita diberikan pengarahan kepada pihak tersebut bagaimana cara mengolah sampah. Dan kita juga kemarin hari Jumat itu sudah dokumentasi pengenalan tim untuk sosial media. Dan yang terakhir, Kamis kemarin kita sudah koordinasi dengan dosen pembimbing kami terkait kegiatan yang akan kita laksanakan selanjutnya. Ini adalah kegiatan yang sedang kami jalankan. Yang pertama yaitu membuat konsep untuk pengiklanan sosial media tanggal 15 Juli, dan kita sudah mempublikasikan tim kita di sosial media terkait pengenalan program. Dapat dilihat kami menggunakan platform Instagram. Dan ini adalah kegiatan yang akan kami jalankan dalam waktu dekat. Yang pertama, kami akan survei gamping terlebih dahulu pada hari Kamis, itu bertempat di Gunung Kidul. Kami berharap ingin mengetahui kondisi gamping secara lebih detail dan untuk mendapatkan gamping dengan kondisi yang halus. Setelah itu, dalam dekat juga kita akan melaksanakan pengiklanan di sosial media. Dan yang terakhir, kita akan membuat mock-up cetakan bata Lego dan sampel uji untuk dibahas dengan pihak bengkel yang akan kami sewa. Mungkin itu saja dari tim kami. Kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan. Halo, kami dari tim Power Communication yang dibimbing oleh Pak Anggap. Jadi saya namanya Bu Zulfikri sebagai perwakilan
untuk mempresentasikan pencapaian kami di bulan Juni dan juga Juli. Yang pertama, apa itu forwarder machine? Forwarder machine merupakan teknologi tepat guna untuk bidang pertanian yang menggunakan tenaga penggerak sebagai sumber energi mekanis untuk penyiangan gulma. Kalau teman-teman tidak tahu forwarder ini, kalau di Jogja itu mesin matun. Matun itu mencabuti rumput yang mengganggu tumbuhan padi. Lanjutnya, kenapa harus menggunakan forwarder? Permasalahan pertama yaitu ketika menggunakan penyiangan gulma mekanis pada lumpur dengan kedalaman tertentu, karena setiap daerah itu mempunyai kedalaman lumpur yang berbeda-beda dan konteks lumpur yang berbeda-beda. Makanya kita siapkan desain seperti ini. Dia akan bekerja seperti selancar. Dan yang kedua, untuk efisiensi dan efektivitas tingkat keberhasilan, maka forwarder yang kita desain diusahakan bisa membantu problem para petani. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan baru ada 2 di bulan Juni dan Juli. Yang pertama, langsung saja untuk capaian sementara, kami sudah membuat IG yang dimana kita sudah ada 9 postingan. Postingan itu meliputi baru pengenalan anggota, ketua sama dosen pembimbing. Yang kedua, capaian kita yang kedua di bulan Juli awal, kita sudah editing video yang mana itu masih on progress. Kita dalam konsep video ini kita agak saklek di satu ruangan, tapi karena kita itu idealis ingin memperkenalkan kampus tapi nggak satu ruangan, jadi kita mempunyai konsep seperti ala-ala YouTuber itu. Dan progres yang ketiga di bulan Juli, kita sudah ada proses di Haki untuk karya ciptanya kita. Kemudian di bulan Juli minggu pertama, progres yang kita ingin capai di penyelesaian video dan penyelesaian Haki. Lalu di minggu kedua besok, pembuatan alat, pengambilan simulasi data, juga pembuatan artikel. Di minggu ketiga kita langsung pengujian alat dan pengambilan video pengujian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena lebu dan ini masih on progress kita kerjakan karena kita masih fokus di video kita. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilanjutkan untuk selanjutnya. Hasan ya, kuasa ya. Ya. Bisa berkoneksi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kasar Sebelah. Dan di sini saya merepresentasikan dari PTN kami,
dengan judul peningkatan produktivitas pembuatan donat dengan peningkatan teknologi mencetak di Lugu Bakery. Ada dari kelompok kami, Bapak Arifan Muhyiddin, STLSD sebagai dosen pembimbing kami, kemudian ada saya sebagai ketua kelas 9, kemudian ada Julkan Rizky sebagai anggota 1, kemudian ada Sotik Tasori sebagai anggota 2, kemudian ada Anasa Riza sebagai anggota 3, dan Bindi Aulia sebagai anggota 4. Latar belakang, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian tidak asing dengan donat, yang dimana olahan donat tersebut terbuat dari tepung, telur, dan gula mentega. Di Indonesia, donat masih dibuat dengan cara tradisional, yang proses produksinya begitu lama. Bentuk donat yang masih monoton di pasaran Nurul Bakery merupakan salah satu usaha rumahan di bidang pengolahan roti yang berlokasi di Gagahombo di Kota Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di mana proses pencetakan donat yang dilakukan oleh mitra kami masih menggunakan cara manual, sehingga proses produksinya memakan waktu yang begitu lama. Tujuan: 1. Meningkatkan efisiensi kerja Nurul Bakery, mewujudkan mesin pencetak donat yang memudahkan Nurul Bakery dalam proses produksi. Terciptanya mesin pencetak donat yang mampu bekerja secara optimal dengan biaya operasional yang mudah. Mungkin tujuan dari BKNPI dari kelompok kami yaitu memudahkan produksi bagi Nurul Bakery, karena kami waktu survei di mitra kami mempunyai kendala yang ada di bagian pencetak donat. Manfaat bagi mitra: yang pertama, menghemat waktu; yang kedua, meningkatkan keuntungan di Nurul Bakery; ketiga, memudahkan mitra dalam proses pencetakan; keempat, menekan biaya produksi; dan kelima, menghemat tenaga. Luaran laporan akhir, yang kedua, pedoman mitra; yang ketiga, laporan kemajuan; yang keempat, akun media sosial; yang kelima, teknologi teknologi. Timeline, ada timeline di sini. Yang pertama, di bulan Juni sampai bulan November kami ada beberapa kegiatan, yang dimana salah satunya adalah perencanaan dan persiapan alat dan bahan, yang dimana penanggung jawabnya saya sendiri. Yang kedua, pembuatan mesin, yang dimana penanggung jawabnya adalah Sotik Tasori. Yang ketiga, uji coba mesin, penanggung jawabnya adalah Julkan Rizky. Yang keempat, revisi mesin, penanggung jawabnya adalah Bindi Aulia. Yang kelima, pengujian akhir, penanggung jawabnya adalah Anasa Riza. Yang keenam, dan serah terima alat, yang dimana penanggung jawabnya saya sendiri. Yang ketujuh, pengecekan mesin secara berkala, yang penanggung jawabnya adalah penyiasat. Kemudian timeline rinci, yang dimana timeline ini adalah kegiatan dari kelompok kami di bulan Juni sampai Juli. Yang pertama, koordinasi dengan dosen pembimbing yang dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga. Yang kedua, survei mitra Nurul Bakery pada bulan Juni minggu keempat. Yang ketiga, foto bersama dan editing foto yang kita laksanakan pada bulan Juni minggu keempat. Yang keempat, pembuatan akun media sosial untuk promosi yang kita laksanakan juga di bulan Juni di minggu keempat juga. Yang kelima, laporan kemajuan program institusi yang dimana kita laksanakan pada hari ini di bulan Juli. Yang keenam, pembelian material yang akan dimulai dari bulan Juli sampai akhir bulan besok. Yang ketujuh, upload iklan dan pengenalan program yang akan kami laksanakan pada bulan Juli di minggu kedua. Capaian sementara dari kelompok kami, mungkin ada desain mesin kami, yang dimana desain mesin kami terdiri atas stand, rangka, angle, unit elektronik, handle, motor, tombol otomatis, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat desain dari kelompok kami yang akan kami realisasikan untuk pencetakan donat besok.
Mungkin dari wadah tersebut mampu menampung sekitar 3-4 kilo bahan untuk pencetakan donat. Dan di mana pencetakan donat kami mempunyai keunggulan di bagian pencetakan yang bisa diubah bentuk seperti bentuk bintang atau bentuk yang lainnya, sehingga donat yang dihasilkan tidak monoton atau hanya bentuk bulat saja. Yang ketiga ada akun Facebook kami, yang dimana akun Facebook kami akan dinamakan dulu. Yang kedua ada akun TikTok kami, baru ada 1 postingan. Ketiga ada akun IG kami yang dipromo dulu. Dan ini contoh sementara yang kami laksanakan pada waktu kunjungan ke mitra, yang dimana kami berbincang-bincang. Mitra kami mempunyai kendala dari bagian pencetakan, karena pencetakan mitra kami mungkin agak lama karena harus menggunakan minyak juga agar tidak lengket di tangan sewaktu mencetak, karena masih menggunakan proses yang manual. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi, saya mohon maaf yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita berikan aplaus untuk tim PKM PI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Khalizal Sabila Firdaus dari kelompok RE. Di sini PKM kami dengan judul Model Pengembangan Perkotaan dengan Pendekatan Urban Deconcentration menggunakan Maximum Ecological Classification di kota-kota metropolitan di Indonesia. Di sini saya Khalizal Sabila Firdaus dengan dosen pendamping Ibu Yusriana, lalu dengan anggota event Independent Day, Radit, Neneng dan juga Denjito. Untuk pengenalan judul PKM kami, kemarin sudah kami upload di IG sebagai unggahan. Jadi Groundwater Deconcentration merupakan konsep yang mana di situ kita mencari kota-kota yang di situ menjadi tiang pembangunan yang ada. Misal yang kami analisis yaitu di kota Jakarta dan juga Surabaya, yang mana dengan selanjutnya Maximum Ecological Classification itu analisis penggunaan lahan di kota-kota tersebut bisa maksimal, dan diharapkan kota-kota yang ada di sekitarnya itu akan mengikuti pengembangan kota-kota metropolitan yang sudah maju. Ya. Nah, diharapkan seperti itu, dan juga analisis ini sudah dilakukan di negara-negara maju, ya, di Shanghai, di China dan sebagainya. Nah, maka judul kami yang melatari hal tersebut, maka dari kelompok kami melakukan penelitian yang mana nanti kita mempeta-petakan mana saja lokasi-lokasi yang bisa menjadi tiang pembangunan yang mana di situ mempengaruhi pembangunan yang ada di kota selanjutnya, kota-kota sekitarnya, seperti itu. Dan untuk timeline kelompok kami kemarin di bulan Juni sudah melakukan pembuatan akun media sosial, dan juga pengenalan dari PKM kami. Dan di bulan Juli ini kami kemarin sudah koordinasi dengan dosen pendamping kami untuk timeline di bulan ini. Untuk secara lengkap belum bisa kami upload di sini karena intensitas bertemu dengan dosen kami masih sedikit dikarenakan kemarin dosen pendamping kami cuti, seperti itu. Soalnya nanti setelah pembuatan konten di tanggal 15 Juli kami akan melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan penelitian kami, yang mana harapan kami bisa membuat artikel
ilmiah yang mana artikel itu bisa bermanfaat untuk daerah yang kami analisis, yaitu di Jakarta maupun Surabaya, karena tenggat waktu yang kita rencanakan itu sekitar 20 tahun ke depan. Ini contoh akun pembuatan akun media sosial kami. Nah, dan ini beberapa postingan sebagai dokumen pendamping untuk pelaksanaan PKM, yang mana ini menjadi poin tambahan di PKM tahun ini, yaitu ada akun media sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beri aplaus untuk teman saudara. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya mewakili dari tim PKN PI TNI tahun 2023 dengan judul peningkatan efisiensi kinerja UMKM Sugeng Barokah dengan penerapan teknologi sangrai kacang. Untuk yang pertama, profil dari anggota kami. Guru kita. Ya, sebelum Apanya? berlanjut ke materi, di sini saya mau perkenalkan dari masing-masing anggota kami dari PKM PI. Untuk yang pertama dari ketua kelompok adalah saya, Yudha Nurituha dari Prodi Teknik Mesin. Kemudian untuk anggota yang lainnya, ini ada Sodik Ansori dari Teknik Mesin, kemudian Nasrullah Sodrun Samil dari Teknik Mesin, kemudian ada Cantika Divita dari Prodi PWK, dan juga Renata Zulanda Putri dari D3 Elektro. Kemudian untuk selanjutnya, untuk dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rifan Mufiddin. Kemudian untuk yang pertama, karena mitra kami usahanya dalam kacang sangrai, di sini kami menjelaskan sedikit mengenai kacang sangrai. Yang pertama, kacang sangrai adalah kacang yang untuk proses pengolahannya digoreng menggunakan pasir. Kemudian untuk kelebihan kacang sangrai ini adalah kadar kolesterolnya yang rendah. Kemudian untuk penggorengan dengan pasir ini menyebabkan kadar kolesterol dalam kacang lebih rendah daripada digoreng dengan minyak. Kemudian untuk selanjutnya, mitra kami ini berlokasi di Bakungan, Wedomartani, Ngeplak Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, tidak jauh dari lokasi kampus ITNY. Kemudian untuk bidang usaha dalam UMKM ini adalah kacang sangrai. Kemudian untuk metode pengolahannya ini masih menggunakan metode tradisional dengan menggunakan tong bekas dan tungku pembakaran. Kemudian untuk proses penyangraiannya ini dilakukan secara manual untuk mencegah kacang gosong. Kemudian dengan kami menyusun proposal, kami memiliki tujuan yang pertama untuk meningkatkan efisiensi kerja dari UMKM Sugeng Barokah. Ini sebagai terwujudnya mesin penyangrai kacang yang efisien, efektif, dan kesederhanaan alat. Kemudian kami juga membuat mesin dengan cara pengoperasiannya yang mudah. Ini sebagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas dari UMKM Sugeng Barokah. Kemudian kami juga memiliki tujuan menciptakan mesin penyangrai kacang tanah yang mampu bekerja secara optimal dengan biaya operasional yang jauh lebih terjangkau. Kemudian untuk manfaat bagi mitra, ini harapan kami ini sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Kemudian dapat meningkatkan profit bagi UMKM Sugeng Barokah dan juga mengimplementasikan teknologi tepat guna pada UMKM Sugeng Barokah, dan yang terakhir untuk mempermudah proses penyangraian kacang. Untuk keluaran dari judul kami, ini ada laporan kemajuan, kemudian ada buku pedoman mitra,
akun media sosial, laporan akhir, dan juga teknologi tepat guna. Untuk timeline kami, ini masih secara global, jadi dilaksanakan dalam kurun waktu bulanan. Untuk jenis kegiatan dan juga pesan penanggung jawab, ini masih kami sesuaikan dengan proposal yang kami unggah kemarin. Kemudian untuk timeline rinci, ini kami buat per minggu. Yang pertama untuk koordinasi dengan dosen pembimbing sudah kami laksanakan di bulan ke-3 bulan Juni ini. Kemudian untuk survei ke mitra juga sudah di bulan Juni minggu ke-4 bersamaan dengan foto bersama dan juga editing foto tim dari BKMPI. Kemudian untuk evaluasi tahap pertama dan juga upload iklan ini akan kami laksanakan di minggu pertama dan juga minggu kedua di bulan Juli. Untuk capaian sementara, ini melihat permasalahan yang mitra hadapi, kami dari tim PKMPI dari ITNY memberikan solusi yang berupa mesin penyangrai seperti di depan. Ini adalah desain mesin yang kami rancang. Kemudian ini dengan adanya evaluasi, karena kami rasa mesin ini masih perlu beberapa penyempurnaan. Jadi dari apa yang kita susun dan kita ajukan di proposal, kemungkinan alat ini masih akan ada perubahan baik di bahan dan juga di tambahan alatnya. Kemudian untuk hasil survei, ini adalah hasil olahan mitra, yang mana untuk kacangnya ini masih menggunakan pengolahan metode tradisional. Kemudian untuk capaian sementara, selain gambar desain tadi, di sini kami juga sudah membuat akun media sosial. Ada 4 akun media sosial. Untuk username-nya hampir sama semua. Kami sudah membuat akun medsos di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk teman kalian.